Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, tablik akbar kita tadi mengenal manusia atau mengenal diri kita. Supaya kita tahu diri dan tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam rangka ibadah dan menjadi wakil Allah di muka bumi ini sebagai khalifah. Untuk itu Allah beri bekal kita. Allah beri modal kita, enggak dibiarkan begitu saja. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin khalaqna tafdila. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami perjalankan mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang dari hal-hal yang terbaik-terbaik. Dan kami utamakan mereka dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi, kalau ada di sebuah pulau, ada makhluk lain, ada singa, ada macan, ada gajah, ada kerbau, ada monyet, ada makhluk yang lain, katakanlah ular, ada jin dan sebagainya. Begitu manusia masuk ke pulau itu, siapa jadi penguasanya? Siapa yang jadi rajanya? Manusia. Kalau makhluk-makhluk Allah itu tidak mau tunduk, pasti manusia berupaya untuk menaklukkannya. Karena manusialah sebagai khalifah. Misalnya kita diperjalankan ya di atas daratan, di lautan, bahkan sekarang di udara. Besi 200 ton lebih beratnya itu bisa terbang. Itu hanya manusia. Jin katanya bisa jalan cepat, secepat angin, secepat cahaya. Jin. Tapi jin disuruh bikin sepeda, nggak bisa dia. Ya. Tidak bisa, kerbau walaupun dia bisa dinaikin ke atas truk, tapi dia tidak bisa bikin perahu sendiri, kemudian dia berlayar sendiri, itu tidak bisa. Itu adalah manusia. Jadi manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan, ahsanul makhluqat. Sebaik-baik lakat khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ibu-ibu nggak percaya nih bahwa kita ini sebaik-baik ciptaan, keragunan aja coba. Kita banding-bandingkan diri kita dengan apa yang ada di Ragunan, pasti kita lebih cakep. Betul ibu-ibu? Betul. Dan kita diberi rezeki yang terbaik. Ya. Daging kalau kita potong seekor sapi misalnya begitu, daging apa yang diincar dulu? Khas dalam, khas luar. Daging untuk steak, baru paha kanan kiri, itu diincar sama manusia. Tapi coba ibu lihat, kalau singa menerkam zebra, atau katakan komodo menerkam seekor kerbau, apa yang dimakannya duluan? Isi perutnya. Padahal isi perut itu adalah kotoran. Jadi buah-buahan yang terbaik, daging yang terbaik, kue-kue yang enak-enak itu untuk manusia. Sisanya yang busuk-busuk baru dikasih kepada hewan. Jadi kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah, ada dua misi ya. Ingat ibu. Dua misi, bukan merusak misi kita. Al-imarah, yang kedua ar-ri'ayah. Membangun dan memelihara. Kalau tidak bisa membangun, jangan merusak. Coba pelihara. Apa yang dibangun dan dipelihara, itu ada 5 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah ad-din, agama. Ini harus belajar agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Wajib hukumnya. Yang kedua adalah an-nafs yang dipelihara itu, yang dibangun jiwa. Jangan jadi orang sakit jiwa kalau nggak dibangun jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Harus begitu. Yang ketiga adalah akalnya, dikasih ilmu. Yang keempat adalah hartanya, al-mal. Yang kelima adalah al-ird, harga diri. Ya, kehormatannya dibangun. Itu tugas kita Bapak Ibu sekalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Jangan kita salah, kita merusak, ada pohon kita nggak bisa kuasai, kita tebang. Ya, ada sungai kita buang sampah, itu namanya merusak. Jangan kita merusak, kita disuruh membangun dan memelihara
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa hum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kita kangen dari Ustadz Tifatul. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi betapa komplit tugas manusia di muka bumi ini dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi yang jelas kita akan mencoba mendalami lebih dalam lagi. Seorang sufi mengatakan bahwa seorang raja sampai kapanpun tidak akan pernah dipanggil seorang raja apabila tidak ada yang menganggapnya seorang raja. Disinilah pentingnya Allah ingin agar keberadaannya diakui, maka diciptakanlah seluruh alam semesta beserta isinya, yaitu manusia. Tetaplah bersama kami dan di kesempatan kali ini kita akan kembali bagi hadiah untuk Anda yang akan dipandu oleh rekan kita Pauline. Silakan Pauline.